Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai isolasi, identifikasi, dan uji sensitivitas pada bakteri. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gusti Bagus Wijaya dengan NIM 23095111027 dari kelas B angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Yang pertama adalah mengenai studi kasus. Pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam dan tidak aktif. Dan gejala lain yang muncul adalah mencret berwarna putih. Pencurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Peternak membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Sebelum ke tahap metode praktikum, alangkah baiknya kita mengenal alat dan bahan. Yang pertama adalah sampel atau feses ayam, media kultur atau uji, desinfektan, bunsen, ose atau needle, mikroskop, objek gelas, autoclave, pipet tetes, inkubator, tabung reaksi, dan tisu. Mengenal isolasi bakteri. Isolasi atau pembiakan adalah proses menumbuhkan mikroorganisme dari tempat infeksi atau lingkungan in vivo, melalui berbagai spesimen dan menumbuhkan dalam lingkungan tiruan di laboratorium atau lingkungan in vitro. Teknik isolasi terdiri dari metode gores, metode tuang, metode sebar, metode tusuk, dan teknik pengenceran. Media isolasi bakteri dibagi menjadi dua, yaitu media umum merupakan media padat yang mengandung bahan-bahan semi alamiah, contohnya nutrien agar. Yang kedua adalah media selektif, yaitu adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri jenis tertentu, sedangkan bakteri lainnya akan dihambat. Contohnya adalah media EMBA. Tahapan isolasi bakteri. Yang pertama adalah siapkan media umum nutrien agar dan juga media EMBA. Yang kedua adalah sterilkan OC di bunsen, lalu gunakan untuk mengambil bakteri pada spesimen atau sampel. Bakteri pada OC dikultur ke media dengan metode gores atau strip plate. Dan yang terakhir, menginkubasi bakteri yang telah ditanam ke dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Dari percobaan isolasi tersebut didapatkan hipotesis yang pertama, yaitu adalah pigmen koloni berwarna putih dicurigai E. coli pada media nutrien agar disebabkan karena sifat absent of pigment production, yakni secara alamiah bakteri E. coli tidak memiliki pigmen spesifik. Dalam ketiadaan warna tersebut, koloni akan tampak berwarna putih. Selanjutnya adalah pada media imba, koloni berwarna hijau metalik dicurigai bakteri E. coli sebab memfermentasi laktosa dan memproduksi asam. Suasana asam pada media menyebabkan indikator warna asam bekerja dan mengubah warna media menjadi hijau metalik. Yang selanjutnya adalah identifikasi bakteri. Identifikasi dilakukan dengan mencari ciri pada organisme yang belum diketahui, kemudian dibandingkan dengan organisme yang telah diketahui. Untuk mengidentifikasi bakteri bisa melakukan berbagai cara, yaitu adalah pewarnaan gram dengan tujuan untuk mengetahui morfologi suatu bakteri, dan uji biokimia dan uji gula-gula untuk mengetahui sifat dari fisiologis bakteri. Tahapan atau metode kerja dari percobaan pewarnaan gram, yaitu yang pertama siapkan preparat, kemudian teteskan 2-3 tetes zat warna yaitu kristal violet pada permukaan gelas objek, biarkan selama 1 menit. Setelah didiamkan selama 1 menit, cucilah dengan air mengalir lalu keringkan. Kembali, tetesi dengan larutan iodin guna untuk menutupi permukaan dengan larutan pewarna dan didiamkan kembali selama 1 menit. Cuci sisa iodin dengan air lalu keringkanlah. Miringkan gelas objek sambil disirami permukaan gelas objek dengan larutan alkohol sampai larutannya tidak berwarna, diperkirakan selama 30 detik. Cuci dengan air mengalir dan keringkan. Teteskan kembali dengan warna penutup yaitu safranin dan diamkan selama 2 menit, lalu cuci kembali. Kemudian amatilah preparat dengan mikroskop pada pembesaran 100 kali, ditetesi minyak emersi. Lihatlah jika warna merah akan menunjukkan gram negatif, sedangkan bila warna biru akan terjadi gram positif. Kemungkinan dari hasil pewarnaan bakteri tersebut, yang pertama adalah bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif mengalami dekolorisasi oleh alkohol dan pada tahap akhir pengecatan terwarnai menjadi warna merah oleh safranin. Bakteri gram negatif memiliki 3 lapisan dinding sel. Lapisan terluar yaitu liposakarida atau lipid yang kemungkinan tercuci oleh alkohol. Kemungkinan hasil pewarnaan bakteri yang kedua adalah bakteri gram positif yang tidak mengalami dekolorisasi karena tetap mengikat warna ungu dan pada akhir pengecatan tidak terwarnai safranin. Bakteri gram positif memiliki selapis dinding sel berupa peptidoglikan yang tebal. Setelah pewarnaan dengan kristal violet, pori-pori dinding sel menyempit akibat dekolorisasi oleh alkohol. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk bakteri. Yang pertama adalah bakteri yang berbentuk bakteri Coccus, bakteri Spirilia, dan juga bakteri Bacil. Dari hasil pewarnaan bakteri tersebut didapatkan hasil bahwa morfologi pada bakteri ini yaitu mengarah ke Escherichia coli, yang merupakan bakteri gram negatif. Saat diamati dengan menggunakan mikroskop akan berwarna merah muda jika telah dilakukan pengecatan gram. Ukuran bakteri sekitar 3 mikrometer, berbentuk batang tunggal atau monobasil atau ganda diplobasil, motil, fakultatif, anaerobik. Yang selanjutnya adalah
uji biokimiawi dan gula-gula. Uji biokimia dan gula-gula dilakukan untuk mengetahui fisiologi bakteri. Dilihat dari sifat metabolisme koloni bakteri yang tumbuh pada media kultur dengan cara melihat kemampuan bakteri dalam fermentasi karbohidrat, menghasilkan H2S, menghasilkan gas, serta memproduksi asam. Pada uji biokimiawi terdapat 4 cara, yaitu yang pertama TSIA, triple sugar iron agar, yang jika positif menghasilkan H2S akan berwarna hitam, jika positif menghasilkan asam akan berwarna kuning, dan jika menghasilkan gas, media akan terangkat. Yang selanjutnya adalah SCA atau Simon citrat agar, yang jika positif memanfaatkan citrat akan berwarna biru. SIM atau sulfate indole motility, yang jika positif menghasilkan H2S akan berwarna hitam, dan jika positif adanya alat gerak bakteri akan bleeding motility, dan bila positif dideteksi reagen Kovac akan muncul cincin indol. Pada MR atau methyl red, jika positif menghasilkan asam akan berwarna kuning, dan jika dideteksi reagen MR akan berwarna merah. Yang selanjutnya adalah uji gula-gula. Jika positif memfermentasi laktosa akan berwarna kuning, dan jika positif menghasilkan gas, gelombang gas pada tabung Durkheim akan terangkat. Pertama adalah langkah kerja pada uji biokimiawi. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan, kemudian sterilkan needle dengan memanaskan di api Bunsen, kemudian didinginkan, selanjutnya digunakan untuk mengambil sedikit koloni bakteri yang ada dalam media isolasi. Untuk media uji TSIA dan uji SCA, dilakukan penanaman dengan cara menusuk needle berisi bakteri pada bagian tegak media, lalu usapkan pada bagian miring media. Untuk media uji SIM, dilakukan penanaman dengan cara menusukkan needle berisi bakteri pada bagian tegak media. Untuk media uji MR dan media uji gula-gula, dilakukan penanaman dengan cara mengambil koloni bakteri dengan osil steril, kemudian dicelupkan pada media uji dan diaduk. Menginkubasi media uji yang telah ditanami dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, untuk uji SIM dideteksi reagen Kovac, sedangkan uji MR dideteksi reagen MR atau methyl red. Dari percobaan tadi, dapat dicurigai bahwa bakteri tersebut adalah E. coli. Di sini kita dapat melihat sifat fisiologi dari bakteri, terutamanya E. coli, yaitu bersifat asam, H2S-nya bersifat negatif, gasnya bersifat positif, motility positif, indol positif, urea negatif, serta sitrat negatif. Dari hasil yang kita dapat, pada fisiologi bakteri didapatkan pada triple sugar iron agar atau TSIA, negatif menghasilkan H2S, positif menghasilkan asam, positif menghasilkan gas. E. coli mampu menghasilkan asam dari gula yang menyebabkan perubahan warna media menjadi kuning. E. coli juga menghasilkan gas hidrogen atau H2 sebagai produk sampingan hasil fermentasi, serta E. coli memiliki flagella yang memungkinkan bergerak, maka dapat terlihat pergerakan koloni E. coli yang menunjukkan motilitas yang positif. Yang kedua adalah hasil dari Simon citrat agar atau SCA, yaitu negatif memanfaatkan citrat sebagai sumber energi, atau pada hasil ini tetap berwarna hijau. E. coli tidak memanfaatkan citrat sebagai sumber karbon yang ditunjukkan tidak adanya perubahan warna pada media uji citrat. Yang selanjutnya adalah SIM, adalah menghasilkan H2S, negatif menghasilkan H2S, positif adanya alat gerak, bleeding atau motility, dideteksi dengan Kovac cincin indol. Pergerakan bakteri motil ditandai dengan adanya alat gerak bakteri tersebut berupa flagella atau gliding motility. Hasil positif juga ditandai dengan terbentuknya cincin indol berwarna merah muda setelah dideteksi reagen Kovac. Namun percobaan kami tidak menunjukkan hasil endapan hitam, sehingga dapat disimpulkan bahwa E. coli tidak memproduksi H2S. Yang terakhirnya adalah MR atau methyl red. Pada percobaan kali ini positif menghasilkan asam yang dapat ditandai dengan warna kuning, dan setelah dideteksi reagen MR positif berwarna merah. Uji MR dilakukan untuk menentukan apakah suatu organisme mampu menghasilkan produk akhir asam yang stabil dari fermentasi glukosa. Media uji setelah dideteksi indikator reagen MR warna merah di bawah pH 4,4 dan warna kuning pada pH 5,8. Yang selanjutnya adalah fisiologi bakteri dari uji gula-gula. Pada percobaan ini adalah positif menghasilkan fermentasi laktosa yang ditandai dengan perubahan menjadi warna kuning dan menghasilkan gas, yaitu gelembung gas dalam tabung Durkheim. Hasil pengujian bersifat positif ditandai dengan munculnya gelembung gas di tabung Durkheim, artinya E. coli menghasilkan gas sebagai hasil proses fermentasi. Hasil uji juga menunjukkan bahwa media berubah menjadi kekuningan, yang berarti bakteri ini atau E. coli membentuk asam dari fermentasi glukosa dan sukrosa. Yang selanjutnya adalah uji sensitivitas. Uji sensitivitas antibiotik merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik. Uji kepekaan atau sensitivitas bertujuan untuk mengetahui daya kerja atau efektivitas dari suatu antibiotik dalam membunuh bakteri. Syarat uji sensitivitas itu adalah menggunakan media MHA, isolat bakteri murni teridentifikasi, menggunakan paper dish, menggunakan metode difusi cakram Kirby-Bauer dengan standar McFarland 0,5. Kirby-Bauer atau McFarland. Kirby-Bauer adalah membandingkan diameter zona hambat disertai cakram dengan tabel standar yang dibuat oleh NCCLS
Dengan tabel ini dapat diketahui kriteria sensitif, intermediate, dan resisten. Standar yang paling umum digunakan di laboratorium mikrobiologi klinik adalah standar McFarland 0,5 yang setara dengan jumlah perkiraan suspensi bakteri yaitu 1,5 dikali 10 × 8 molar, di mana standar tersebut merupakan dasar untuk percobaan kerentanan antimikroba dan percobaan hasil biakan bakteri. Killing zone antibiotik, pada 4 contoh antibiotik tersebut, beberapa memiliki kriteria dari killing zone yang tersendiri. Yang pertama adalah doxycycline, infeksi saluran pencernaan kemih dan seksual yang memiliki sensitivitas zone pada di atas 14 mm, intermediate zone diameter 11 sampai 13 mm, resistant zone diameter kurang dari 10 mm. Streptomycin yaitu infeksi bakteri gram negatif anaerobik yang memiliki sensitif zone diameter di atas 15 mm, intermediate zone diameter 12 sampai 14 mm, resistant zone diameter kurang dari 11 mm. Chloramphenicol yaitu infeksi bakteri gram negatif atau positif dan anaerob yang sensitivitas zonnya adalah 18 mm, intermediate zone diameter 11 sampai 15 mm, resistant zone diameter kurang dari 12 mm. Bacitracin yaitu infeksi bakteri gram positif dan luka kulit, sensitivitas zone diameternya adalah di atas 13 mm, intermediate zone diameter 9 sampai 12 mm, dan resisten zone-nya adalah kurang dari 8 mm. Pada prosedur uji sensitivitas yang pertama adalah inokulasi 3 sampai 10 koloni bakteri yang telah murni ke dalam 4 mm pembenihan cair, lalu diinkubasikan pembenihan dalam suhu 30 derajat Celcius selama 2 sampai 5 jam. Amati biarkan cocokkan dan kekeruhan McFarland 0,5. Jika setelah sesuai, ambil biarkan dengan swab steril, lalu usapkan ke permukaan Muller-Hinton agar atau MLHA. Lakukan sebanyak 3 sampai 5 kali, biarkan merata. Ambil paper dish yang akan diuji lalu tempelkan ke permukaan medium dengan jarak minimal 2 cm. Setelah semua paper dish tertempel, benih diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam. Dari hasil tersebut dari hasil percobaan kami didapatkan bahwa doxycycline diameternya adalah 23 mm, di mana itu adalah mencapai di atas dari sensitivitas zone diameter. Artinya antibiotik tetracycline yang larut dalam air mencegah pertumbuhan berbagai bakteri gram positif dan negatif. Doxycycline mengikat secara allosterik ke unit ribosom prokaryotik 30S selama sintetis protein, kemudian menghentikan translasi rantai polipeptida yang akhirnya membunuh bakteri. Streptomycin, pada percobaan kami didapatkan 25 mm diameter yang dimana adalah positif sensitif zone diameter. Antibiotik amigdalosida yang awalnya diisolasi dari bakteri Streptomyces griseus, penggunaannya terutama mengobati infeksi bakteri gram negatif aerobik. Streptomycin mengganggu sintesis protein dengan mengikat sisi 16S RNA pada 30S, sehingga pembentukan ikatan peptida terhambat. Pada chloramphenicol, pada percobaan kami didapatkan diameter sebesar 24 mm diameter, yang dimana adalah positif sensitivitas zone diameter. Antibiotik spektrum luas yang digunakan melawan bakteri gram positif, gram negatif, dan anaerob. Chloramphenicol bekerja dengan cara menghambat sintetis protein dengan mengikat subunit ribosom 50S dan secara langsung mencegah pembentukan protein bakteri. Yang terakhir adalah bacitracin, di mana pada percobaan kami didapatkan 20 mm diameter, di mana itu adalah positif sensitif zone diameter. Campuran beberapa antibiotik polipeptida siklik digunakan untuk melawan gram positif. Bacitracin mudah diserap melalui kulit luka dan bekerja untuk mencegah transfer mukopeptida ke dinding sel berbagai mikroorganisme, kemudian menghambat sintetis dinding sel bakteri dan akhirnya replikasi bakteri. Dari hasil tersebut didapatkan kesimpulan bahwa spesimen dibawa ke laboratorium diisolasi, identifikasi bakteri dan uji sensitivitas. Di laboratorium dipersiapkan alat dan bahan. Hasil isolasi bakteri pada media umum natrium agar, koloni bakteri berwarna putih, sedangkan pada media selektif EMBA, koloni berwarna hijau metalik. Hipotesis penyebab mencret putih pada ayam adalah bakteri E. coli atau patogen. Hasil identifikasi bakteri digunakan pewarnaan gram menunjukkan bakteri dan berbentuk monobasil atau diplobasil. Uji biokimia dan gula-gula bakteri memiliki pH asam yang menghasilkan gas motil indol. Dari morfologi dan sifat fisiologi menceritakan bahwa bakteri E. coli atau patogen. Nah, dari kesimpulan akhir didapatkan bahwa hasil uji sensitivitas menunjukkan antibiotik doxycycline, streptomycin, chloramphenicol, dan bacitracin berada di zona sensitif sehingga dapat digunakan untuk mengobati ayam di peternakan tersebut yang sakit mencret akibat bakteri E. coli patogen. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri dengan para Om Santi Santi.